Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sebuah sholawat yang bernama sholawat wafaid duyun, yang artinya melunasi pirang-pirang utang. Jadi bila sahabat-sahabat sedang diuji oleh Allah dalam hidup ini dengan beban utang-utang, maka sangat bagus mengamalkan sholawat wafaid duyun. Insya Allah dengan pertolongan Allah, utang yang menjadi beban dalam hidup para sahabat akan bisa dilunasinya. Insya Allah. Mungkin saja usaha kita akan disukseskan oleh Allah, atau mungkin juga ada rezeki yang tak terduga sehingga kita bisa melunasi utang yang menjadi beban dalam hidup ini. Sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga muliakan, supaya para sahabat lebih yakin dengan faedah yang saya sampaikan, sebelum saya menjelaskan cara mengamalkannya, terlebih dahulu saya akan mengajak para sahabat untuk bersama-sama membaca di kitabnya. Insya Allah dengan dibaca di kitab akan semakin besar barokahnya insya Allah. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Faidah yang saya share, selain saya dapatkan ijazah dari Ba'dul Masyayikh, saya juga mengambil dari kitab yang bernama Ifadatu Ahlil Mahabbah min Kunuzil Ahibbah, ada di halaman 13. Mengikuti pena yang saya pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Keterangannya, hadhis salatu tusamma biwafaid duyun. Sholawat ini dinamakan dengan sholat wafaid duyun, artinya lunasnya pirang-pirang utang. Cara mengamalkannya, taqra'u alfa marratin ba'da sholatir raq'ataini. Silahkan engkau membaca sholawat ini alfa marratin sebanyak 1000 kali, diawali dengan melakukan sholat sunat hajat dulu sebanyak 2 rakaat. Insya Allah nanti untuk sholat sunatnya akan saya jelaskan di akhir video. Juga ada hadoroh kepada sohibil ijazah atau yang mengijazahkan. Dikerjakannya fi kholwatin, di tempat yang sepi. Boleh di musola atau di masjid ketika sedang tidak ada orang, ataupun di kamar pribadi. Faidahnya liqodoi ayyi hajatin, untuk menggapai hajat apa saja. Contohnya hajat kita ingin cepat bisa melunasi utang. Berarti kalau dibaca 1000 bisa untuk hajat yang lainnya juga. Cuma di sini lebih ditekankan hajat untuk membayar pirang-pirang utang. Kemudian selain untuk hajat wafaid duyun, wa taqra'u aidan. Silahkan engkau membaca salat ini mi'atau wa tis'i wa ishrina marratan, sebanyak 129 kali, liqoda'il hawaiji, untuk menggapai berbagai macam hajat. Hajat apa saja. Walikulli muhimmin, dan untuk menggapai segala sesuatu yang penting. Jadi kalau kita punya hajat selain utang, sangat bagus kita mengamalkan sholat ini. Boleh diamalkan tiap malam atau tiap habis sholat, satu majlisnya sebanyak 129 kali.
Misalnya kita ada hajat yang besar, maka amalkan sholat ini setiap habis sholat 129 kali, atau hanya di habis maghrib dan subuh saja, atau habis asar, maghrib dan subuh, insya Allah hajat kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau malamnya setelah tahajud kita baca 1000 kali. Faidah ini Anil Habib Abdullah bin Hadi Al-Haddar, diterima ijazah daripada yang mulia Al Habib Abdullah bin Hadi Al-Haddar radhiyallahu anhuma. Itu para sahabat keterangan di kitab tentang sholawat wa faid duyun yang saya share. Sahabat Pak YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca bersama tentang sholawat wa faid duyun. Sebelum saya menjelaskan cara mengamalkannya sesuai daripada petunjuk guru yang menijazahkan, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang pembangunan di Pondok Pesantren Darussalam, juga tentang buku bagi sahabat yang belum tahu tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dahu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk
pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada. Dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Senin, tanggal 5 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 27 Maret tahun 2023. Mohon doa dari para sahabat sekalian, insya Allah di lokasi ini akan dibangun Pondok Pesantren Putri Darussalam. Semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren ini bisa cepat terwujud. Insya Allah pembangunan akan dimulai di bulan Zulhijjah atau bulan Rayagung, supaya cuaca sudah tidak lagi turun hujan. Sekalian sedang menyiapkan keuangannya untuk pondasi pertama. Kepada para sahabat sekalian yang mau berinfak untuk pembangunan Pondok Putri Pesantren Darussalam, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah pesantren ini akan menjadi sasodang amal untuk para donatur yang pahalanya insya Allah mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin di pesantren ini nanti akan ada para santri membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab agama, dan melakukan sholat sebagainya. Insya Allah pahala akan mengalir pura kepada para donatur yang ikut menyumbang dalam pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam ini. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi bila kita punya beban utang, maka selain kita berusaha dengan usaha zahir, sangatlah bagus kita berusaha dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan mengamalkan sholawat Wafa Iduyun ini. Cara mengerjakannya, baca sholawat ini sebanyak 1000 kali. Awali dengan melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kaifiahnya begini, lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat di tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Boleh di masjid ataupun di kamar pribadi. Niat sholatnya begini, usolli sunnatan liqada'id duyuni rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku berniat melakukan sholat sunnah, ingin terbayang utang lillahi ta'ala. Setelah membaca Allahu Akbar, lanjutkan kita membaca suratul Fatihah. Kemudian kalau hafal kita baca surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tidak hafal bebas, mangga surat apa saja. Rakaat kedua, membaca Fatihah 1 kali, lanjutkan membaca suratul Ikhlas atau Quluhu sebanyak 1 kali. Nanti setelah salam, supaya semakin besar barokahnya, sebelum membaca sholawat kita membaca tawasul dulu. Tawasulnya begini, maka dilihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul Fatihah. Baca Fatihah 1 kali, kemudian baca lagi khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Baca Fatihah 1 kali, kemudian baca khususan Habib Abdullah bin Hadi Al-Hadar radhiyallahu anhuma Al-Fatihah. Baca Fatihah 1 kali. Kemudian baca khususan hajati. Di sini sebutkan apa yang kita inginkan. Misalnya, ya Allah, aku mohon padamu pertolongan agar aku bisa melunasi utang-utangku ini. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah membaca Fatihah 7 kali, mulai kita baca sholawat Wafa Iduyun ini, maka lihat bacaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Supaya lebih cepat, boleh bacaannya dipercepat. Misal seperti ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Seperti itu, baca sebanyak 1000 kali. Nah, kemudian setelah selesai kita membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh doa seperti ini, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wasilah keagungan baginda Nabi Muhammad SAW dan berkah sholawat yang aku baca, semoga engkau menolong aku dalam melunasi utang-utangku. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Nah, amalkan kalau mampu tiap malam. Kalau tidak mampu, kita amalkan minimal sampai 9 malam. Insya Allah nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mengamalkan sholawat ini kalau kita punya beban utang.
Adapun kalau hajatnya selain utang, maka diterangkan tadi dalam kitab ketika kita baca sholawat ini sebanyak 119 kali untuk hajat apa saja dan untuk hal-hal yang penting. Malahan sangat bagus kalau digabungkan, misal kita punya beban utang yang banyak, kita punya kesusahan, bingung yang sangat besar, maka amalkan sholawat ini setiap habis maghrib dan subuh sebanyak 119 kali, dan setiap malam habis tahajud atau hajat kita baca 1000 kali. Insya Allah akan cepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang butuhkan. Saya mendapat ijazah dari Ba'dul Masyayikh dari daerah Jawa Tengah. Selain itu juga saya membaca di kitab tentang faidah-faidah yang lainnya. Mangga saya ijazahkan kepada para sahabat yang mau mengamalkan. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayidina Muhammad. Allahumma ighfir ummatan sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.